terhormat Ibu Hani selaku narasumber sekaligus Kepala Unit UP PMPTSP Kelurahan Cilandak Barat, yang terhormat Ibu Ning selaku Kasatpel Dukcapil, suatu kehormatan ya bisa hadir, rekan-rekan staff PNS dan seluruh pejabat yang hadir hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi manajemen perencanaan pembangunan daerah di ruang rapat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan dan pelatihan kemarin yang Bu Hani dan Bu Ning sudah ikuti dari BPSDM DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan hasil dari diklat ini dapat disosialisasikan dan kemudian dapat diimplementasikan di PMPTSP Kecamatan Cilandak sehingga pelayanan kita ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk Bu Hani menyampaikan materi manajemen perencanaan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda, Ibu Ning, dan teman-teman semua. Acara ini merupakan salah satu tugas kami peserta diklat NPPD untuk mensosialisasikan apa yang telah kami terima. Jadi mudah-mudahan bahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, ini saya mulai aja ya. Jadi di kelas yang mulai kami ikuti itu pembangunan daerah. Nah, ini ada beberapa yang akan saya informasikan. Itu pertama mengenai dasar hukum, dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan ada sedikit mengenai Jakarta menuju kota global, dan terakhir adalah evaluasi kinerja tahunan. Nah, ini ada dasar hukum untuk perencanaan pembangunan itu yang berhubungan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, dan yang terakhir ini ada juga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Sebenarnya masih banyak dasar hukumnya. Nah, berhubungan dengan perencanaan pembangunan, kita harus tahu dulu apa itu sih pembangunan. Pembangunan secara umum itu sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan berbangsa. Nah, bila dikaitkan dengan konsepsi bernegara NKRI, tujuan akhir pembangunan Indonesia itu untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dan jika kita hubungkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 bahwa pembangunan daerah itu adalah wujud implementasi urusan pemerintahan daerah. Nah, ini tujuan pembangunan daerah yang ada 5. Yang pertama itu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan usaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir adalah peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Jadi pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional, integral dari pembangunan nasional. Oke, ini ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu penyelenggaranya itu ada 2, ada pemerintah daerah dan ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah itu adalah kepala daerah yang merupakan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi tidak ada yang pemerintah kepala daerah bertanggung jawab kepada DPR atau. Nah, kita masuk ke dokumen perencanaan itu apa aja? Secara jangka itu kita ada jangka panjang, ada menengah, dan ada pendek. Kalau di secara nasional, jangka panjang itu 20 tahun, itu ada dokumen namanya RPJPN. Kalau untuk di yang menengahnya itu adalah RPJMN. Sementara di jangka pendeknya 1 tahun adalah JKP. Sementara di daerah adalah RPJPD, jangka menengahnya adalah RPJMD yang kita kenal, dan yang jangka pendeknya 1 tahun adalah RKPD. Nah, kemudian di untuk perangkat daerah sendiri kita mulai dari jangka menengah, yaitu Renstra yang kita kenal. Masih belum pada kenal Renstra ya? Belum. Rencana strategis ya. Nah, ini ada juga yang jangka pendeknya yang tiap tahun itu adalah rencana dan Renja. Nah, untuk merencanakan perencanaan pembangunan daerah ini, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah itu adalah ada teknokratif, partisipatif, politis, ada atas bawah dan bawah atas. Nah, apa sih itu pendekatan teknokratik? Dia menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Ada juga partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terus ada juga pendekatan politis. Nah, ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi misi kepala daerah yang terpilih. Dan yang terakhir adalah atas bawah dan bawah atas. Itu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Nah, ini sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Jadi dia ada 2 sinkronisasi, ada spasial dan aspasial. Di kalau spasial itu yang kita kenal itu adalah RT/RW, dan kalau di aspasial itu, nah ini baru kita perhatikan ada jangka panjang dan RKP. Kalau di daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD. Itu dokumen-dokumen perencanaan untuk pembangunan daerah. Nah, ini untuk RPJPN ini 2025 sampai 2045 itu ada 4 tahap. Jadi 1 tahap itu untuk 5 tahun. Dari 2025 sampai 2029 penguatannya ditransformasi. 2034 itu akselerasi transformasi. 2035 sampai 2039 itu ekspansi global, dan yang terakhir 2040 sampai 2045 ini adalah perwujudan Indonesia emas. Bukan ibu kota ya, DKI Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Nah, ini RPJMD. Nah, ini prosesnya. RPJMD itu dimulai itu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Jadi sebelum pelantikan kepala daerah itu paling kita yang dibuat konsep oleh Bapeda itu dari bab 2 sampai bab 4. Nah, nanti setelah kepala daerah yang sudah dilantik baru masuk ke bab 5, itu visi-misi kepala daerah. Dari arah kebijakannya, programnya, dan indikator kinerjanya. Nah, ini ada visi misi dari RPJMN ya, nasional ya. Nah, visinya di nasional itu kan negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, untuk membuat RPJMD itu kita merujuk pada RPJMN.
Jadi harus ada kata-kata berkedaulatan atau salah satunya berkedaulatan, maju dan berkelanjutan. Nah di sini digunakan adalah yang berkelanjutan. Jadi visinya LPJPD itu Jakarta kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi harus ada turunannya. Ini perangkat daerah, ada permasalahannya, isu strategisnya, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan, juga ada rencana program dan kegiatan. Semuanya ada di Renstra. Nah, ini sedikit mengenai Jakarta menuju kota global. Jadi saat ini Jakarta luasnya itu adalah 664,78 km persegi. Dan yang kedua itu lautan, ya lautan itu ada 5.833,2 kilometer persegi. Nah ini RPH di Jakarta ini baru 5,21%. Jadi tugasnya kita semua ini bagaimana caranya supaya RPH ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah ini ada permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Di antaranya itu ada air bersih, ada air limbah. Nah air limbah ini di Jakarta baru hanya satu IPAL, yaitu di Setiabudi. Ini ada pengolahan sampah, dan pengolahan sampah ini 90%-nya ini dari limbah sampah yang ada di DKI Jakarta. Jadi sampah-sampah di DKI itu masih kita titipkan di itu ya. Nah, ini posisi Jakarta dalam indeks kota global. Jakarta ini untuk mencapai kota global kita ada di peringkat, jadi kita turun nih dari sebelumnya kita ada di peringkat 51 tahun 2014, terus kita turun jadi 74. Nah itu gimana caranya nanti pemerintah untuk meningkatkan kembali Jakarta sebagai kota globalnya. Nah ini tahapan menuju 20 kota global. Jadi ada tahapan dari 2025 sampai 2045. Jadi kalau di 2025 sampai 2029 ini kesiapan dan pembangunan fondasinya dulu. Jadi mulai dari memulai mesin pertumbuhan, mengatasi semua hambatan. Terus kemudian di 2030-2034 itu pertumbuhan inovatif dan inklusif. 2035 sampai 2039 itu transformasi berkelanjutan, dan diharapkan di 2040 sampai 2045 itu kita ada peningkatan kepemimpinan regional global. Nah ini visi dan misi LPJPD 2025 sampai 2045. Jadi visi Jakarta itu visi Jakarta kota global 2045 itu adalah Jakarta kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Yang tadi kita adaptasi dari SPJMN. Ada 5 sasaran visi dan ada 8 misi, ada 17 transformasi dan arah pembangunan, dan ada 45 indikator utama pembangunan. Nah ini tahapan dari LPJPD DKI. Jadi selama 20 tahun itu kita bagi 4 tahap. Jadi tahap dari 2025 sampai 2029 itu lebih fokus kepada perbaikan fundamentalnya dulu. Kemudian tahap keduanya transformasi ekosistem globalnya. Tahap ketiganya adalah ekspansi global, dan tahap keempatnya adalah perwujudan kota global. Nah ini ada kerangka pendanaan. Jadi itu membutuhkan total mudah biaya itu sebesar 657,48 triliun selama kita selama LPJPD 2025 sampai 2045 sekitar.
Ini implikasi dari Undang-Undang DKJ dan tata ruang. Ada penerbitan KKPRL. KKPRL itu adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi di dalam UU DKJ itu DKI itu diberikan kewenangan di wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil laut. Itu DKI itu berpotensi di Pulau Seribu. Pulau Seribu itu akan nanti dikembangkan, dan kita tahu ada Giant Sea Wall gitu ya. Nah itu untuk mengatasi juga banjir. Sampai saat ini masih dalam kajian. Nah ini untuk RPD-nya. Jadi di tujuan pembangunan di DKI itu kita ada 4 tujuan dan 17 sasaran. Jadi tujuan pertama itu terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Tujuan lainnya terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Tercapainya pembangunan manusia madani yang berketahanan, dan yang keempat terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegrasi. Nah, PTSP ada di tujuan keempat, yaitu pelaksanaan transformasi pelayanan publik. Jadi di sini program dan kegiatan kita PTSP ada di sini. Ini isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2025. Itu ada 5, diantaranya itu tantangan global dan nasional, isu agenda pembangunan teknokratik, RPJMN, gap menuju kota global, isu strategis RPD, permasalahan pembangunan kewilayahan. Ya, di sini yang menjadi concern di DKI ini ada kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Nah ini untuk penyusunan RKPD. Dasar hukumnya itu adalah Permendagri 86/2017 dan Permendagri nomor 12 tahun 2024. Jadi kalau di pusat itu ada rancangan awal RTJMN dan ada RKP atau rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah ada RPD dan RPJMD. Nah, ini arah kebijakan. Jadi untuk arah kebijakan di Jakarta kita mengacu juga ke RPJPN yang nasional, itu adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu, nah nanti dan RPJPN nanti dibuatlah RPJMN, yaitu penguatan fondasi inovasi. Dan di RKP. Nah, di sini di arah pertimbangan perencanaan 2025 di DKI itu kita adalah arahan presiden itu menjadi kota bisnis. Jadi DKI itu sebagai kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa dalam skala regional dan global. Arah pembangunan nasional ini dalam RPJPN ini kita mengacu juga pada ada acuan indeks kota global. Nah ini ada kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Nah ini prioritas pembangunan di DKI. Dari fokusnya yang pertama itu adalah peningkatan kualitas lingkungan. Karena semua sekarang serba digital ya Bu ya. Kita harus punya salah satu paling strategi global untuk digital untuk digunakan. Yang ketiga ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini adalah peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, penuntasan dan pendidikan stunting, ada juga upaya penanggulangan kemiskinan. Nah kalau di prioritas pembangunan 4 ini fokusnya itu adalah transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan publik, penggunaan
Afrika dalam mendorong Jakarta menjadi kota kreatif dan menciptakan iklim riset dan inovasi yang berkualitas. Nah, di sini PTSP masuk ke dalam yang prioritas pembangunan 4, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik. Karena di PTSP juga sudah online semua ya, sudah online semua untuk perizinannya. Nah, ini untuk memperoleh mendapatkan menentukan RKPD ada namanya aspirasi masyarakat. Jadi penyerapan aspirasi masyarakat itu ada 3, ada musrenbang, ada reses DPRD, dan ada usulan langsung. Nah, ini ada evaluasi. Nah, evaluasi itu, proses evaluasi itu ada 3. Jadi ada dari ex ante atau evaluasi yang dilakukan pada saat perumusan ide dan kebijakan. Nah, ini proses evaluasinya. Jadi kalau evaluasi ex ante itu ada tabel-tabelnya itu. Jadi sesuai nggak sih misalnya kegiatan ini ada sesuai atau tidak, kegiatan yang 1, kegiatan 2 sesuai atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kalau melalui evaluasi interim dan ekspos itu ada tabel-tabel juga yang kecil isinya. Nah, di sini kayak kita ranking gitu range ya. Jadi dia ada apa aja sih ininya, tabelnya, ada targetnya, ada nanti realisasinya, ada anggarannya. Nah, untuk Monef ini gereja ini dia ada yang triwulan, ada tahunan, dan ada juga jangka menengah. Kalau yang triwulan yang biasa kalau kita ini ranking gereja itu kan kita tiap triwulan ya. Nah, itu kalau Monef tahunan biasanya itu adalah RKPD ya dia. Kalau tahunan, dan ini yang 5 tahunan biasanya EJMD. Ya. Ini berapa mana 5 tahun. Nah, ini kita juga harus tahu nih apa sih bedanya kinerja sama indikator kinerja. Kalau kinerja itu kan untuk unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa diukur. Angka kemiskinan berapa, terus angka atau yang ikut pelatihan berapa orang. Nah, itu bedanya. Nah, di sini ada untuk menentukan apa namanya ini ada arsitektur jadi dokumen. Jadi RPJPD itu ada dampak. Jadi kita sebelum melihat dampaknya itu kan kita bikin dulu tuh inputnya dari masukan atau input. Nah, itu merupakan sumber daya atau persyaratan yang digunakan selama aktivitas. Jadi kalau mau bikin kita kegiatan program, kita bikin dulu inputnya apa sih, apa yang mau digunakan dalam bekerja. Nah, baru kita tentukan apa sih namanya aktivitasnya, kegiatannya apa. Jadi mekanisme mengkonversi input menjadi output itu gimana, jadi kegiatan itu apa gitu. Nanti keluarannya output. Nah, itu adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dibutuhkan bagi customer atau target yang buruk agar outcome dapat terwujud. Nah, jadi apa sih yang dikerjakan dan dihasilkan dari barang atau prosesnya tersebut, apa sih yang dilayani. Kadang-kadang kita suka rancu, apa sih itu output, apa sih itu outcome. Dari hasil yang tadi kegiatan dan program yang kita lakukan tuh berdampak apa sih, apa yang ingin diubah. Nah, itu nanti bagaimana prosesnya kita. Nah, di sini proses di sini jadi kita bisa tahu inputnya itu apa, output apa, outcome apa, dampaknya apa, dan kita tuangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan ini. Jadi ada RPJPD, RPJMD untuk mengacu berpedoman dari RPJPD, kemudian Resra berpedoman juga pada RPJMD, RKPD dan gereja juga berpedoman. Jadi kita nggak boleh keluar dari pedoman-pedoman yang RPJPD yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin
itu saja ilmu yang telah saya peroleh dari hasil pendidikan dari kemarin, Bu. Mungkin ini hanya bagian kecil aja dari perencanaan pembangunan daerah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Paling nggak kita tahu bagaimana sih proses perencanaan yang ada di tingkat pemerintah pusat, yang ada di pemerintah daerah, terutama yang ada di kita di BTSP ya. Walaupun kita bukan perencana, tapi paling nggak kita paham dan tahu bahwa alur dari perencanaan program kegiatan itu ya seperti ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Teman-teman silakan jika ada yang ingin diskusi, ingin bertanya. Sempat mendengar berkelanjutan ya antara rencana program. Nah, saya nggak tahu nih kalau pergantian pimpinan itu apakah kita ganti semua atau harus atau ada aturan nggak yang berapa persen kebijakan sebelumnya harus dilanjutkan gitu, sempat disampaikan nggak di dalam imbas gitu. Misalnya program terdahulu 100%, ternyata ada program baru. Nah, dari program terdahulu itu ada minimal nggak harus dilanjutkan berapa persen? Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak. Kita tidak ada informasi yang seperti itu. Hanya untuk yang berkelanjutan itu mungkin maksudnya jadi sebelum apakah itu bisa dilanjut atau tidak itu kan ada evaluasi. Jadi ada evaluasi untuk setahun sebelumnya. Jadi kita evaluasi yang dan misalnya 2025 ini kita evaluasi dulu nih di bulan akhir tahun ini, kita evaluasi dulu apakah program-program atau kegiatan Dari periode evaluasi itu kapan Bu? Apakah per 1 tahun anggaran atau dia memang sesuai tadi ada yang jangka pendek, menengah atau panjang gitu evaluasi? Kan kita juga ada istilah pergeseran anggaran. Nah, apakah pergeseran anggaran itu hanya efisiensi angka atau memang karena hasil evaluasi kesesuaian program? Dan anggaran itu kan dilihat untuk kegiatan yang 3 bulan sebelumnya misalnya atau tahun sebelumnya gitu. Jadi dilihat apakah dia masih relevansi atau enggak gitu. Kalau misalnya kira-kira dari program itu tidak ada tidak ada istilahnya peningkatan atau hasil yang cukup memuaskan, nah itu dari pemerintah tuh bisa misalnya masih memuaskan atau tidak memuaskan, nah itu bisa ada situ ada penambahan anggaran atau pengurangan anggaran. Mana sih yang kegiatan program itu yang lebih diutamakan yang mana? Gitu sih Pak. Satu lagi Bu. Apakah perencanaan dan kalau pembangunan jelas ya pasti ada kegiatannya. Apakah di dalam term istilah perencanaan itu kalau di pemerintah itu apakah nanti berujung outputnya harus ada berbentuk anggaran, angka, atau hanya memang konsep saja bisa gitu? Di output itu pastinya jadi semuanya ada yang terukur ada yang tidak terukur ya. Biasanya di output itu harusnya sih yang bisa terukur. Jadi yang jadi kan dia ada input dan output ya. Nah nanti ada outcome-nya. Kalau di output itu biasanya yang Maksud saya itu kan di manajemen perencanaan pembangunan daerah itu kan kita kalau pemerintah biasa bergerak berdasarkan anggaran. Sebenarnya di perencanaannya itu apakah selalu nanti bentuknya jadi dokumen DPA atau memang dan memang terukur gitu akan nanti untuk program ini uangnya berapa, program ini uangnya berapa, atau memang bisa aja cuma konsep doang gitu? Kalau misalnya kan pasti kita awalnya untuk menetapkan kegiatan kita kan ini dulu tuh konsep kita bikin dulu programnya apa. Nanti baru kita ada kegiatannya. Nah baru kegiatan itu kira-kira apa sih kita ada RAB gitu, ada rencana anggaran biaya kira-kira berapa gitu. Nah itu pasti semua dari program atau kegiatan yang dari itu di output itu tetap harus ada yang namanya anggaran dan biaya. Dan jadi dia bisa terukur apa sih yang dari output itu mau kita dicapai gitu kan, dari outcome-nya. Nah itu harus ada ininya sih, ada
Setiap pasti ada anggarannya atau ada RAB-nya. Nah nanti kalau misalnya memang sudah disesuaikan dana ini, nanti kan tuh lanjut, misalnya kemarin perencanaan awal ya. Nah nanti di tahun depannya, diusulkan nanti di tahun depan gitu, misalnya untuk di RAPBD-nya gitu sih. Terima kasih. Keren banget, aplaus dong buat narasumber kita hari ini. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan perwakilan dari rekan-rekan PNS, silakan. Sebuning, boleh? Pembangunan itu kan artinya juga ada kerjasama dengan pihak lain. Itu dalam diklat BPD itu dijelaskan atau diberi materi nggak tentang kerjasama? Tempat dari pemerintah dulu menetapkan dulu di ini anggaran kita nih di APBD kita dia ditetapkan dulu misalnya kegiatan A. Nah nanti apalagi berhubungan dengan masyarakat ya. Nah itu kita ini nih stakeholder dengan rangkul juga masyarakat sekitar gitu. Biar program tersebut juga berjalan baik. Pasti kan dalam kegiatan itu kita ada namanya RAB apa sih dan itu ya, jadi program yang udah dibuat itu jadi kita kan ada istilahnya proses lelang, ada yang swakelola, ada yang pihak ketiga yang lelang gitu. Nah, atau juga dengan kita mengajak peran masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan tersebut. Mungkin itu. Pertanyaan terakhir, final Bu. Kan gara-gara ISO kemarin, saya pengen nanya kalau di manajemen perencanaan pembangunan daerah DKI itu sudah ISO berapa sih? Ada nggak? Udah berstandar belum maksudnya? Siapa tahu kan kita ketika info ya nggak update. Kemarin nggak ada sih Pak. Apa udah bakunya begitu gitu? Siklusnya kan ada siklusnya kan perencanaan pembangunan daerah. Iya, kayak gitu. Jadi sesuai jadi kemarin yang kita dapetin tuh ilmunya kita sesuai dengan Permendagri yang 86 tahun 2017 gitu. Nah itu alurnya, jadi karena kita bukan perencana gitu, kemarin sebagian semuanya malah ya semuanya gitu ya, kita buat perencana gitu. Tapi kita belajar gitu kalau untuk merencanakan program pemerintah nih seperti apa sih gitu. Jadi kita lihat dulu dari nasionalnya gitu kan, yang selama 20 tahun itu dokumennya itu apa, dokumennya nanti baru kita berpedoman tuh dari si nasional itu, dari RPJPN itu diturunkan untuk yang 5 tahun itu RPJMN itu di tingkat yang nasional. Nah baru di daerah itu ada yang berurutan namanya RPJMD itu daerah. Nah itu juga tidak lepas dari RPJPN kan. Jadi kita diajarin untuk alurnya dokumen-dokumen perencanaan seperti apa. Nah kalau di kita perangkat daerah itu di yang jangka menengah dan jangka tahunan itu. Jadi kalau perangkat daerah itu dokumen perencanaan itu adalah Renstra dan Renjer itu. Nah tetap kita berpedoman pada dokumen di atasnya. Gitu. Keren banget ya narasumber kita hari ini. Karena Bu Ani kita perencanaan juga minimal perencanaan kebutuhan kantor. Oh ya, soalnya ini berkaitan dengan tata usaha nih di perencanaan ya. Saya juga dulu pernah ya tugas di perencanaan bareng Pak Utet. Jadi tadi yang kaitannya dengan implementasi ya. Jadi setelah udah ada dokumen perencanaan, nah pelaksanaannya yang tadi mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang tadi pertama kolaborasi antara pemerintah dengan di antara pemerintah, jadi sinergi antara OPD
APD atau pemerintah dengan masyarakat langsung, contohnya seperti jamban ya, jamban umum tuh yang BABS ya, itu penyediaan itu kerjasama dengan masyarakat, atau bisa juga pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta. Nah biasanya ada CS. Apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman semua. Terutama mungkin ada yang tertarik menjadi perencana, silakan. Siapa tahu kan nanti ditarik di Bapedaya sebagai perencana. Atau di dinas, di dinasnya juga ada perencanaan juga. Nah, sekali lagi terima kasih juga untuk Bu Rita yang sudah menyediakan meluangkan waktunya juga untuk tugas saya ini. Semoga Ibu dan teman-teman juga di sini selalu diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu buat narasumber kita luar biasa. Semoga sukses Bu Hani untuk diklatnya, dan memang untuk diklat ini kedepannya setiap yang diklat harus berbagi ya ilmu dengan yang seperti saat ini ya, supaya ilmunya dapat bermanfaat ya dan disosialisasikan kepada seluruh tim. Dan ini juga sebenarnya udah dalam ISO, dalam ZI juga ada ya. Jadi ketika ada diklat itu disosialisasikan kepada peserta dan itu didokumentasikan gitu. Ya, terima kasih Bu Hani atas share ilmunya. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ya ilmu yang tadi disampaikan.